Dan pada akhirnya kita sampai ke alur cerita Dewa Air bagian yang terakhir. Cerita mundur ke masa lalu. Terlihat asal mula leluhur Soah menjadi pelayan dewa. Awalnya, Ibu Suri Dewa Air mengambil seorang manusia untuk dijadikan tumbal agar kesialan negerinya bisa hilang. Wanita itu pun disukai oleh Habek. Pada masa itu, Dewa Langit juga hendak menentang aturan kerajaan demi membuat dunia baru. Raja Langit menghasut tumbal Dewa Air dengan janji akan diberi kehidupan abadi. Si tumbal pun setuju dan berjanji akan mengkhianati Habek. Namun pada akhirnya Habek tahu. Setelah waktunya, Habek memberitahu jika darah si tumbal akan digunakan untuk mengusir kesialan di negeri air. Sejak orang yang dia sukai sudah tiada, Habek menjadi diam dan tak semangat. Selain itu, dua keluarga gadis pun hendak dijadikan tumbal. Namun kakaknya memohon ampun. Sebagai gantinya, setiap generasinya akan menjadi pelayan dewa. Dan di masa sekarang, Soah sudah pulang setelah mendengar kisah pelayan dari Morah. Habek pun akan segera kembali ke negeri air. Ia meninggalkan pesan agar Soah bisa menjaga diri dengan baik. Setelah perpisahan, Habek benar-benar pergi. Soah pun tetap bekerja seperti biasa, meski sebenarnya sangat tak semangat sejak perginya Habek. Pak Sin masih melakukan konsultasi dengan Soah. Mengetahui kedekatan Pak Sin dan Soah, Morah meminta Pak Sin agar dapat membuat Soah melupakan Habek. Morah juga memprovokasinya agar Pak Sin mengambil Soah menjadi miliknya. Untuk menarik perhatian Soah, Pak Sin pun membantu pelunasan sewa klinik Soah. Saat pulang, Soah terkejut karena tiba-tiba Habek sudah menunggunya di gang seperti biasa. Pak Sin yang mengetahui kondisinya pun pulang. Habek kembali mendapat tugas baru, dan dia juga menggunakan kesempatan itu agar bisa lebih dekat dengan Soah. Seperti sebelumnya, kekuatan Habek pun menghilang. Habek kembali menjalankan tugas dari Imam Besar untuk mencari tahu alasan batu dewa berada di dunia manusia. Dan Habek merasa bangga karena di kedatangannya kali ini, ia sudah memiliki kartu identitas seperti manusia. Sedangkan Pak Sin diberi saran oleh dewa kecil agar memberitahu identitasnya pada Soah, agar ia bisa menerima keberadaannya seperti Habek. Namun Pak Sin tak mau melakukannya karena ia tahu Soah mencintai Habek. Mengetahui Habek kembali, Morah sangat marah. Birom yang menyukai Morah pun kecewa dengan kembalinya Habek. Ia pun menentang Habek dan menganggapnya sebagai musuh karena telah membuat Morah kecewa. Saat hendak ke suatu tempat, si dewa kecil tiba-tiba menghadang Habek dan hendak menciumnya untuk melepaskan kutukan agar kekuatan Habek kembali. Namun Habek menolak dengan alasan ia sudah terbiasa merasakan lapar seperti manusia. Tahu Habek masih belum punya kekuatan, si dewa kecil membujuk Pak Sin agar merebut Soah menjadi pendampingnya. Morah mulai menghasut Pak Sin karena ia ingin memisahkan Habek dari Soah. Birom yang datang pun langsung memukul Pak Sin karena mengira ia sedang memanfaatkan Morah untuk kepentingannya. Morah pun kesal pada Birom yang selalu marah setiap melihat Pak Sin. Morah sama sekali tak mengerti apa masalah Birom dengan Pak Sin. Setelah Birom pergi, pengawalnya memberitahu jika Birom bersikap kasar karena suatu alasan. Birom yang masih kesal pergi menemui Pak Sin di malam hari. Kebetulan Soah sedang bersamanya. Soah yang sempat berdebat dengan Birom pun terkejut setelah melihat Pak Sin maupun Birom menghilang di hadapannya. Pak Sin dibawa ke pinggir hutan dan terus dipukul tanpa tahu apa dosanya yang membuat Birom sedendam itu padanya. Dan Pak Sin mulai membalas serangannya karena sudah tak sabar. Dan dengan kekuatannya, Pak Sin pun hampir membunuh Birom. Beruntung Birom selamat karena pengawalnya bernama Jigon melindunginya. Setelahnya, Pak Sin terkejut karena ia teringat masa lalunya bahwa telah membunuh sahabat Birom. Pak Sin yang cukup terkejut karena dirinya pernah membunuh seorang dewa pun bersembunyi di gudangnya. Ia terlihat ketakutan pada dirinya sendiri. Sedangkan Habek menemui Birom di hari berikutnya karena curiga dengan Birom yang dulu pernah diminta untuk mencari tumbalnya yang sempat kabur. Birom bercerita, di saat ia mencari si tumbal, ia menemukannya bersembunyi di gua tempat Pak Sin kecil dikurung. Ketika melihat si tumbal diajak pergi dengan paksa, Pak Sin kecil menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatannya, sehingga beberapa pengawal dan sahabat Birom meninggal terkena serangan tersebut. Malam hari, Soah yang pulang belanja tiba-tiba membuat Habek panik karena menghilang. Sayuran yang ia beli tergeletak di jalanan. Soah dicuri oleh dewa kecil. Dewa kecil meminta bantuan Soah untuk menenangkan Pak Sin yang belum juga kembali ke rumahnya.
Habek yang sudah tahu keberadaan Soah pun hendak menemuinya. Namun Mora meminta agar Habek menyerah, karena Pak Sin adalah orang kaya yang bisa memberikan segala kebutuhan Soah. Di sana Soah membantu Pak Sin mengembalikan kepercayaan dirinya yang sempat hilang karena selalu dianggap monster. Tak lama Soah pun pulang karena Habek datang. Hari berikutnya Soah dan Habek ke pantai menikmati keindahan alam. Soah juga bercerita tentang orang tuanya. Di waktu lain sahabat Soah bermimpi tentang Soah yang membuatnya penasaran. Sedangkan Mora mendapat kiriman surat dari dunia air mengenai waktu pengangkatan Habek sebagai raja. Habek belum tahu pesan itu karena sibuk membantu Soah berkebun di ladang Pak Sin. Saat bersama Soah, Pak Sin sedikit bercerita tentang masa lalunya dan ia juga memberitahu bahwa kelemahan Habek adalah tak bisa menghidupkan orang yang sudah mati, meskipun ia adalah dewa. Pulang berladang, Mora memberi Habek surat berisi angka 7, yang artinya air merah ke-7 sudah tiba, dan Habek harus segera kembali ke negeri air karena pengangkatannya sebagai raja akan segera dilaksanakan. Sebelum benar-benar berpisah, Soah mengajak Habek ke Sungai Han dan menceritakan masa lalunya. Saat itu tahun 2004, Soah mengejar ayahnya yang pergi. Namun karena tak menemukannya, ia putus asa dan melompat ke sungai. Sahabat Soah malamnya datang dan memberitahu tentang mimpinya yang begitu misterius. Soah berkata jiwanya direnggut oleh dewa yang menyelamatkannya, dan orang itu terlihat tua. Dalam mimpinya, orang tua itu ternyata adalah ayah Soah. Judo yang punya urusan dengan Habek pun datang. Mereka sedikit membicarakan kepergian Habek yang tinggal 6 hari lagi. Dan setelah pergi ke rumah Mora, Judo masih berusaha mencari tabletnya yang hilang. Ia pun pergi menemui Pak Sin untuk menanyakan keberadaan orang yang pernah menyelamatkannya dulu. Judo pun telah menyadari jika orang yang menyelamatkan Pak Sin dan mengambil tablet itu adalah ayah Soah. Setelah itu Judo kembali ke rumah Soah dan menjelaskan semuanya pada Habek. Habek tahu jika tablet itu mampu mengabulkan permohonan seorang, dan yang dapat melihat tablet itu hanya keturunan pelayan dewa. Judo akhirnya tahu jika tabletnya berada di dasar Sungai Han. Habek yang mengetahui ayah Soah sudah tiada, merasa bersedih. Terlebih lagi Soah berencana mencarinya. Ayah Soah meninggal karena menyelamatkan Soah yang melompat ke sungai. Sedangkan Soah menemui Pak Sin dan mendengarkan cerita masa lalunya untuk yang terakhir kalinya. Pak Sin bercerita saat ia kabur ke dunia manusia, dia ditolong oleh seorang pria tua. Namun Pak Sin tak memberitahu jika orang itu adalah ayah Soah. Pak Sin tak mau terlibat dengan urusan yang berhubungan dengan para dewa. Pulangnya, Habek memberitahu jika dia sudah menemukan ayah Soah. Habek memberitahu jika ayah Soah telah melihat Soah melompat dari jembatan. Dan oleh karena itu, ayah Soah yang memegang tablet memohon keselamatan untuk Soah. Setelah mengetahuinya, Soah menyesal telah berburuk sangka kepada sang ayah. Melihat Soah yang bersedih, Habek berencana menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menolong Soah. Mora sangat marah karena ia tahu kekuatan itu harusnya digunakan untuk kembali ke dunia air. Orang-orang di sekeliling Habek pun melarang. Dengan kekuatan terakhir itu, Habek membawa Soah menjemput ayahnya di dasar laut, dan ia memakamkannya di darat. Setelahnya, Judo datang memberikan tablet itu kepada Soah dan memintanya untuk membantu Habek kembali ke dunia air menggunakan tablet itu. Dan setelahnya Habek pun pergi. Namun Habek sering menemui Soah karena mereka sudah berjanji akan hidup bersama sampai tua. Dan alur cerita Dewa Air pun berakhir.